Avanza kalau mau laku ganti ke RWD dong. Kata siapa? Masih FWD aja penjualannya hampir 4 kali lipat Expander. Dari panas sampai mendung loh guys. Gue mau ngapain sih? Gue mau review. Ini mobil yang jarang banget gue review. Avanza 15 tipe G manual. Harganya sekitar 262 juta. Yang unik ya, di bulan Oktober penjualannya tuh hampir 10 kali lipat dibandingin Xenia, saudara kembarnya. Atau hampir 4 kali lipat dibandingin Expander. Apa sih sebenarnya yang bikin mobil ini laris manis? Bahkan netizen tuh sering ngatain, wah Avanza kalau mau laris tuh rubah dong jadi RWD lagi. Tapi nyatanya masih FWD aja, masih laris manis. Bahkan penjualannya kalau dihitung-hitung ya, lebih rame dibandingin Zenix maupun si Innova Reborn. Apa gara-gara promo ya? Nah, ini adalah Avanza G manual dengan mesin 1500 cc. Untuk harganya sendiri 262 juta. Mobil ini bisa dimiliki dengan DP dimulai dari 15 juta aja, atau bisa juga dimulai dengan cicilan 4 juta aja. Ada juga promo dengan bunga 0% dan bahkan tenornya kita bisa sampai 8 tahun. Untuk kerjasama kita sendiri bisa dengan bank syariah. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau trade-in, kita terima segala macam merek dengan harga terbaik. Untuk info lebih lanjut, hubungi Wanda di nomor 0888 0122 4900 atau bisa datang langsung ke showroom kita. Tapi janjian dengan Wanda, alamatnya sendiri di Jalan Profesor Dr. Latu Menten, Jelambar, Jakarta Barat. Tepatnya di samping apartemen Menara Latu Menten. Terima kasih. Kunci seperti ini, ada tombol lock. Ini lock ya di sini ya. Tuh. Lock kan, dia udah otomatis lipat. Ini unlock. Tetap ada kunci manual. Ya kan? Agak tricky nih ya. Kuku saya sempit nih. Oh, didorong ke sini. Dapat dua ya. Ini mirip sama apa? Mirip Toyota Raiza ya kan. Dan look dari tampak depan, mobil ini literally kalau misalkan nggak ada tulisan Avanza, kalian nggak bakal tahu kalau ini adalah Avanza baru. Desainnya totally baru, totally fresh banget ya. Ganteng. Ini sudah desain Toyota. Grillnya tuh ada aksen chrome, logo Toyota. Sudah dilengkapi dengan fog lamp, masih halogen. Tapi lampunya sudah multi reflektor LED. Dan di bagian sini, ya nyebutnya pasti can look ya tuh. Ini warna-warna drop kayak gini. Dan di bagian depan itu mirip kayak mobilku juga ras. Jadi ada kayak karet. Itu mungkin kayak buat menghindari lumpur atau buat apa ya, biar lumpurnya nggak kena ke bagian sana sih gitu. Yang menarik, dia sistem sentuh untuk masuknya, spionnya langsung ngebuka. Nah ini nggak dimiliki sama mobilku guys. Tapi yang dimiliki yang sama adalah kode mesinnya 2NRVE. Tenaga ini sekitar 106, torsinya sekitar 137 Nm. Tapi kalau dari segi, gue udah pernah pakai kan yang versi manualnya, tapi yang tipe E itu bener-bener nyaman banget di dalam tol. Karena dia stabil kan, lebih stabil. Dan versi manualnya itu lebih bertenaga ya. Cuman cenderung lebih boros dibanding versi Matic-nya sih memang. Ini sudah peredam mesin juga. Air intake-nya setinggi apa Mas Teguh? Cukup tinggi banget tuh. Setinggi ini kan. Dan layout mesinnya seperti ini. Dia sudah dual VVT-i. Nah, kalau kita ngomong-ngomong mesin, namanya CVT dan segala macam, ini lebih halus sehingga apa ya, perbedaan giginya tuh lebih stabil sih gitu. Sharing dong teman-teman yang sudah pakai Avanza, itu seberapa irit dan seberapa nyaman. Ya, jangan lupa ukur garasi ya sebelum beli ya. Panjangnya 4395, wheelbase-nya 2750. Bahkan wheelbase-nya tuh hampir sama Fortuner loh. Fortuner sekitar segitu. Ini bannya yang dipakai ringnya 16, matchingnya silver sama hitam. Dan ini lebih elegan tampilannya. Tapi tarikan-tarikan garisnya tuh banyak banget guys. Udah ada lampu sen di spion, warna body. Dan pilarnya sudah dibikin dop. Talang air sudah dapat, ada emblem dual VVT-i. Literally dari samping mobil ini terlihat futuristik, ganteng gitu kan. Handle-nya dia warna body dan ada smart entry yang unik banget kalau dipencet. Dia tuh ngelipat, pada saat kita pencet lagi dia ngebuka. Jadi cocok banget buat teman-teman yang suka OCD, suka lupa nih, mobil gue udah kunci atau belum. Cukup lihat spionnya aja. Dan tidak ada window line chrome, tapi semakin cakep sih karena dia dibikin kayak aksen hitamnya itu sampai ke belakang sini gitu loh. Ya, literally dari samping mobil ini benar-benar totally new, jadi kayak benar-benar mobil baru.
Lebarnya 1730, tingginya 1665, tangki BBM letaknya ada sebelah kiri, beda sama mobilku ya, ini sebelah kiri 43 liter. Kalau mobilku kan 45, ini lebih irit berarti. Antena sudah shark fin, tidak ada defogger, penting nggak penting sebenarnya. Tapi yang unik ada aksen-aksen hitam, ini mirip kayak Rush, wiper juga ada, kamera mundur sudah dikasih, dan lampunya cakep LED ya. Kalau Veloz lebih cakep lagi guys, karena dia manjang, cuman kepotong di sini. Emblem Avanza, emblem 15 tipe G, ada parkir sensor, ban serepnya sama persis dengan keempat ban lainnya. Dan ini mobil posisi masih terkunci, kita pencet lock dari sini juga bisa ya. Tuh, ya kan? Dan ada tempat penyimpanan tertutup. Ini ada sekat-sekatnya. Di sini ada tempat dongkrak atau towing. Dan baris ketiga itu bisa dilipat rata. Mau satu aja, mau dua-duanya juga bisa sih. Terinspirasi dari apa sih? Dengar-dengar itu terinspirasi dari Suzuki R3 ya kalau nggak salah. Tapi rata-rata semua mobil MPV sekarang kayak begitu. Rush doang nih yang belum ya. Safety belt ada kiri dan kanan, ada power outlet juga sih. Cukup lebar sih. Ya, yang saya suka begitu masuk mobil ini terkesan lebih elegan. Bener-bener totally baru banget, asli baru banget ya. Setirnya tilt dan teleskopik. Aha, ini oke, lebih ergonomis. Nih, joknya juga terlihat cukup elegan. Head unitnya ini mirip banget sama Toyota Raiza. Dan yang paling penting udah bisa tailing. Jadi tailing itu kalian bisa nonton YouTube, ya mungkin bisa lihat maps dan segala macam kayak gitu. Ada KM Toyota, Bluetooth radio juga bisa, ada tampilan jam digital juga. AC-nya dia memang belum otomatis tapi sudah max cool. Ini indikator safety belt, engine start. Terus di sini tempat penyimpanan terbuka. Ini manual ngomong-ngomongnya. Manual tuh masih banyak orang yang cari, masih banyak banget. Rem tangan masih tarik manual, tapi gue nggak bisa bilang ini kelemahan. Ini ada beberapa orang yang preferensi lebih enak rem tangan manual. Ada power outlet. Dan ini ada konsol juga. Nih, cukup lumayan buat ini. Jadi kelihatan lebih rapi. Tempat penyimpanan terbuka. Nih, dari menarik. Ini menarik banget ya. Tuh, tempat cup holder kiri dan kanan. Jadi kalian tuh bisa naruh minuman tetap dingin. Nah, meter clusternya memang terlihat cukup modern. Meskipun dia belum full digital semua. Tapi MID-nya cukup informatif. Ada informasi apa aja di sini. Ada trip A, trip B. Terus ada informasi pintu kebuka, tangki BBM kayak gitu juga ada info semua. Cukup informatif lah ya. Perlamban belum otomatis sih. Tapi hal yang saya suka di sini itu tadi ya, tempat cup holder, head unit, terus kayak misalnya ini. Ya udah ini tuh. Tempat penyimpanan terbuka kayak ini cenderung lebih oke. Spion dalam di NET biasa, terus ini nggak ada kaca cuma ada sebelah kiri, lampu interior masih halogen biasa. Dan kalau kita ngomongin pilar A cukup mengganggu nggak Mas Ga? Spionnya dibikin agak mundur dan yang penting dia sudah ada pengaturan untuk retractable-nya, dia sudah ada semua sih, udah asik sih. Dan yang paling penting ini sudah dilengkapi dengan speed sync auto lock. Jadi kalau pada saat kecepatan 20 atau 30 per jam dia akan otomatis langsung kunci sendiri. Tempat duduknya kalian bisa lihat sendiri. Ya, Avanza biarpun masih FWD, berubah jadi FWD gitu maksudnya, masih laris manis di pasaran. Keren ya. Ya, di sini di setir, mungkin tadi saya lupa mention, di sini ada pengaturan untuk kayak mode, volume. Jadi kalian bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Sekarang kita dengerin suara dari speakernya. Cukup oke kan, sesuai sama harganya ya. Mungkin kalau misalkan ada yang komen, Mas Teguh kalau misalkan nggak beli Rush beli apa? Dulu gue kalau nggak beli Avanza ya beli Veloz. So far sih kayak gitu karena sesuai budget. Kecuali kalau budget lebih mungkin gue bakal ambil Innova, Xenix, atau bahkan saya kepikiran mau ganti Innova Reborn boleh juga ya. Nah, kalau si Avanza ini dia lebih panjang bukan pintunya, sekitar 102 cm ya. Dan di sini tetap ada child lock. Saya harus kasih tahu nih. Jadi kalau dipencet ke dalam, itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam buat keselamatan anak-anak. Dan layaknya mobil keluarga gitu maksudnya ya. Ada tempat cup holder satu, di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka dan dengan wheelbase 27
ya, berasa cukup lapang nggak sih? Cukup lapang banget. Bahkan untuk baris pertama maupun kedua itu bisa dibikin sofa mode. Nanti saya praktekin nih ya. Banyak banget tempat penyimpanan ya, seat back pocket, dan di sini juga ada port USB ada 2. Ini penggerak roda depan ngomong-ngomong. Headrestnya ada 3 tuh. Dan kalau misalnya kalian nggak butuh di tengah misalnya nggak ada orang ya, kalian bisa rubah jadi armrest. Dan ini safety belt bisa untuk penumpang tengah juga sih gitu loh, kayak gitu ya. Jarak kepala gimana Mas Teguh? Cukup oke, masih ada hampir 1 jengkal. Dan ini blowernya AC beneran, jadi nggak kayak Calya itu air sirkulator, ini AC beneran. Lampu interior sudah halogen biasa. Jadi mobil keluarga saat ini harus aturan itu udah bisa dibikin sofa mode 3 baris, baris ketiga bisa dilipat rata, itu kayak jadi hal yang penting. Dan fitur entertainment juga jangan lupa. Ngelipatnya ke depan dia sedikit berbeda sama si Zenix ya. Dan ini teman-teman biar bisa lihat setinggi apa sih baris ketiganya. Ini dibikin paling rebah. Ada headrest, masih ada sekitar 4 ruas jari, safety belt juga ada, ya kan. Terus ini ada tempat cup holder, bisa buat 2. Terus ini ada power outlet juga, jadi kalian nggak perlu rebutan. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kenapa sih Avanza ini tetap laris? Karena ya pertama dari brandnya sendiri, yang kedua desain, terus juga dia bisa muat 3 baris, dan bener-bener mobil keluarga, yaitu tadi bisa dibikin sofa mode, tempat minum banyak banget dan segala macam, dan fitur entertainment juga nggak dilupakan sih gitu loh. Dan terlepas kontroversi CVT dan segala macam, ya nyata-nyatanya itu adalah sebuah pilihan. Mas Wanda, ada teman-teman yang komen ya, Avanza kalau mau laku bikin RWD lagi dong gitu. Ah, nggak juga sih Mas Teguh. Ini buktinya aja FWD kita juga masih paling laris kok. Paling laris ya? Ya terbukti, model ganteng. Udah ada sofa mode, perawatan gampang, bahan bakar irit. Kurang apa coba? Iya, dan teman-teman yang tadi lihat ya, yang penting orang Indonesia tuh adalah desain dulu, orang suka dulu nih. Nah, fitur tuh nomor sekian, udah gitu 3 baris, AC double blower. Yang tadi saya coba sofa mode, itu kalau buat istirahat tuh nyaman banget. Terus ada lagi tempat cup holder karena blower AC, iya, ya kan? Fitur entertainment bisa sambung tailing meskipun standar ya. Kalau misalnya kalian mau bagus ya tinggal upgrade. Cuma rata-rata orang Indonesia males upgrade ya, takut garansi segala macam. Yang penting dari pabrikan udah cukup oke ya. Bahkan kalau misalkan nggak ada emblem Avanza, orang nggak tahu kalau ini adalah Avanza karena literally bener-bener modelnya beda banget. Siap, betul. Gitu loh. Pesan saya cuma satu sih, kalau cari mobil harus apa nih Mas? Kalau cari mobil harus hubungi Wanda ya. Nomornya 0888 0122 4900. Dan bisa juga trade-in. Ya, jadi Avanza ini saya hampir jarang banget review karena saya takutnya nggak ada yang nonton. Rupanya ada yang request, Mas review dong mobil paling laris di Indonesia. Udah saya review. Next pengen di review mobil apa? Komen aja. Kalau misalnya belum nonton review kita yang ras, itu linknya saya taruh di atas ya. Nanti nomor handphone Mas Wanda, harga segala macam saya taruh di deskripsi kalau nggak pin komen ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.